Syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala itu mempunyai kunci yang hanya bisa dilewati bagi mereka yang mempunyai anak kuncinya. Apa Ustadz anak kunci syurga yang bisa membuka pintu syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala? Di dalam beberapa matan hadis disebutkan ada 3 kunci utama untuk membuka pintu syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kunci utama yang pertama adalah bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya melainkan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, miftahul jannah syahadatu alla ilaha illallah. Kunci syurga itu adalah bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya melainkan hanya Allah. Bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya hanya Allah, ini adalah merupakan pondasi utama. Ini adalah merupakan dasar pertama atas kelayakan seseorang untuk masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tanpa ilmu batin yang disebut dengan ilmu tauhid, maka seluruh amal perbuatan manusia yang lain tidak ada artinya ketika dikaitkan dengan keselamatan seseorang nanti di akhirat. Jadi sudah barang pasti para jamaah sekalian, ilmu tauhid ini adalah merupakan pondasinya daripada seluruh amal kebaikan yang lain. Saking pentingnya ilmu tauhid ini sehingga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man mata wa huwa ya'lamu alla ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang mati dan dia tahu bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah, maka orang tersebut akan masuk syurga. Kunci utama syurga yang pertama. Kunci utama syurga yang kedua adalah salat. Hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, miftahul jannah as-salah. Kunci syurga adalah salat. Salat ini para ikhwan sekalian adalah amal lahiriah yang pertama sekali nanti dihisab di akhirat. Saking penting-pentingnya salat dengan keselamatan seseorang nanti di akhirat, sehingga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu yaumal qiyamah as-salah, fa idza salahat salaha sairu amalih, wa idza fasadat fasada sairu amalih. Amal lahiriah yang pertama sekali nanti dihisab di akhirat para jamaah sekalian adalah salat. Ketika salat kita benar, maka benarlah seluruh amal perbuatan yang lain. Dan ketika salat kita rusak, maka rusaklah amal perbuatan kita yang lain. Dan salat ini juga para jamaah sekalian bisa memberikan pengaruh pada kehidupan pribadi seseorang. Ketika seseorang berperilaku jelek dalam kehidupannya sehari-hari, itu tidak menutup kemungkinan barangkali solat yang dilakukannya itu rusak, atau barangkali dia memang solat tapi tidak mencukupi syarat dan rukunnya. Sementara para jemaah sekalian melakukan salat yang cukup dengan syarat dan rukunnya, ini menjadi kunci utama untuk menjawab pertanyaan munkar dan nakir nanti ketika kita berada di alam kubur. Karena para jamaah sekalian, tidak ada keabadian bagi orang yang muda pada suatu ketika dia akan tua.
dan tidak ada keabadian bagi orang yang sehat. Pada suatu ketika dia akan sakit, dan tidak ada keabadian bagi orang yang hidup. Pada suatu ketika dia pasti akan mati, dan tidak ada keabadian bagi orang yang rumah terakhirnya adalah perkuburan. Kubur, para jamaah sekalian, adalah rumah terakhir kita. Disitulah kita disemayamkan sehingga kita dibangkitkan untuk dihadirkan di padang mahsyar. Para ikhwan sekalian, kunci surga yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Kunci utama surga yang ketiga adalah mencintai fakir miskin plus menyayangi yatim piatu. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa miftahul jannah hubbul fuqara'i wal masakin." Kunci surga itu adalah mencintai fakir miskin. Mencintai fakir miskin, mengasihi yatim piatu, ini adalah termasuk daripada ibadah sosial dalam ranah akhlak. Al-Quran menyebut orang yang tidak mencintai fakir miskin, orang yang tidak menyayangi yatim piatu sebagai pendusta agama. Dalam Al-Quran disebutkan, ara'aitallazi yukazzibu biddin. Tahukah kalian siapakah para pendusta agama itu? Allazi yad'ul yatim, orang yang menghardik anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan orang yang tidak menganjurkan memberi makan kepada fakir miskin, orang yang pelokek katanya. Di dalam surah lain disebutkan, fa ammal yatima fala taqhar, terhadap anak yatim janganlah kalian berlaku sewenang-wenang. Wa amassaila fala tanhar, dan kepada orang yang meminta-minta maka janganlah kalian membentak dan menghardiknya. Para ikhwan sekalian, mencintai fakir miskin, mengasihi yatim piatu, ini adalah perbuatan yang sangat mulia. Ini adalah merupakan akhlak yang sangat terpuji, karena baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelas melakukannya, sebagaimana ditulis di dalam kitab Maulid Al-Barzanji karangan Syekh Ja'far. Apa yang ditulis di dalam kitab Maulid Al-Barzanji, wa yuhibbul fuqara'i wal masakin, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mencintai para fakir miskin. Wa yajlisu ma'hum, dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk bercampur gaul bersama mereka. Wa ya'udu mardahum, dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjenguk jika ada di antara fakir miskin yang sakit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah membiarkan jika ada di antara fakir miskin yang sakit. Wa yushayyi'u janaizahum, dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengantar jenazah mereka. Jika ada di antara fakir miskin yang meninggal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di baris paling depan. Beliau terlebih dahulu mengantar jenazah mereka. Wala yahqiru faqiran, dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menghina orang fakir. Para jamaah sekalian, hati-hati kita dengan orang fakir miskin, hati-hati kita dengan yatim piatu.
di sebahagian harta kita ada hak-haknya mereka. Di sesisanya harta kita ini ada kewajiban bagi kita untuk memberikan kepada mereka, untuk menghulurkan tangan, untuk memberikan bantuan kepada fakir miskin dan anak yatim. Terakhir para jamaah sekalian, 3 daripada kunci surga yang kita bicarakan barusan itu biasa kita sebut dengan rukun agama: iman, Islam, dan ihsan. Karena yang pertama dalam ranah akidah, yang kedua dalam ranah syariat, yang ketiga dalam ranah akhlak. Ketiga tersebut, sekali lagi saya ulangi, kita sebut dengan rukun agama: iman, Islam, dan ihsan.